Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya Aryan Naris. Khusus buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, saya informasikan dulu nih bahwa channel ini itu akan jauh lebih banyak membahas mengenai tips-tips memasuki dunia kerja, kemudian edukasi serta motivasi. Jadi buat teman-teman yang baru lulus kuliah, lulus sekolah, atau yang saat ini sedang cari pekerjaan, channel ini pas dan cocok buat kalian. Untuk itu, tekan tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate dari saya. Di video kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai apa saja yang harus diperhatikan saat membuat surat lamaran kerja. Kenapa materinya harus saya angkat lagi? Karena ternyata masih banyak teman-teman saya yang bingung dan bertanya ke saya mengenai surat lamaran kerja. Ada yang bertanya, mana yang lebih bagus atau mana yang lebih baik surat lamaran kerja itu ditulis tangan apa diketik? Kemudian yang kedua, kalau tanda tangan di surat lamaran kerja itu pakai materai apa enggak? Kemudian yang ketiga, ada juga yang bertanya, bagaimana kalau seandainya surat lamaran kerjanya melebihi dari 1 lembar kertas? Kemudian yang keempat, penggunaan bahasa di dalam surat lamaran kerja haruskah menggunakan bahasa formal atau non formal? Temukan jawabannya, tapi pastikan kalian mengikuti video ini sampai dengan selesai. Hal-hal yang harus diperhatikan saat kita membuat surat lamaran kerja, yang pertama itu adalah pesan saya, pastikan kalian membaca informasi mengenai info lowongan kerja tersebut, mulai dari atas sampai dengan bawah, jangan setengah-setengah aja ya. Artinya adalah sebelum teman-teman itu menentukan harus ditulis tangan atau diketik, kita baca infonya. Ada nggak di situ keterangan yang menginformasikan harus ditulis tangan? Jika tidak ada, maka lebih baik nih teman-teman itu surat lamaran kerja diketik menggunakan komputer. Why? Kenapa? Karena ya just informasi aja buat teman-teman bahwasanya HRD zaman sekarang itu adalah HRD yang kebanyakannya sudah update ya, sudah move on dari masa lalu mereka gitu. Dan mengingat ini adalah tahun 2020, kita sudah mengikuti perkembangan teknologi. Jadi pastikan juga buat teman-teman bukan hanya HRD saja yang update, teman-teman juga harus bisa update. Kalau memang tidak diminta tulis tangan, maka lebih baik Anda ketik menggunakan komputerisasi. Sebenarnya banyak manfaat kalau kalian bisa ketik menggunakan komputerisasi, terutama kalian akan menginformasikan bahwa Anda memiliki kemampuan atau skill di dalam mengoperasikan komputer. Itu positifnya. Kemudian positif yang kedua, kalian akan terhindar dari banyak sekali kesalahan-kesalahan penulisan, terutama coretan-coretan ataupun kalimat-kalimat yang mana harus menggunakan huruf besar setelah titik atau koma. Nah, itu nanti akan secara otomatis akan terlihat. Tapi bagaimana kalau kasusnya ternyata di informasi lowongan kerjanya itu diminta tulis tangan? Maka sebaiknya job seeker kalian harus tulis tangan. Tapi di sini yang ingin saya tekankan itu adalah pada saat kalian menggunakan tulisan tangan, satu, kalian harus pastikan itu adalah tulisan tangan kalian dan bukan tulisan tangan teman kalian. Kemudian yang kedua, dari surat lamaran kerja tersebut, usahakan kalian juga harus bisa memahami apa yang kalian tulis, kemudian tanda baca, titik koma, serta penggunaan huruf kapital itu juga harus kalian perhatikan. Jadi jangan modal asal-asalan. Ya seperti itu ya. Jadi saya simpulkan, apakah harus ditulis tangan atau diketik, akan jauh lebih baik kalau Anda memahami dulu info lowongan kerja yang di-share oleh perusahaan atau instansi tersebut. Kita pahami dulu, apa sih maksud daripada surat lamaran kerja? Surat lamaran kerja itu adalah surat permohonan diri untuk pengajuan atau permohonan kerja di perusahaan, di instansi tersebut. Sehingga pastikan untuk penggunaan bahasanya itu adalah bahasa yang formal. Terus apakah ditulis tangan atau diketik? Tadi sudah saya bahas ya. Nah, kalau memang harus ditulis, pastikan tidak melebihi dari 1 lembar kertas portofolio bergaris dan usahakan rapih tulisannya dan bisa dibaca. Kemudian khusus kalian yang ketik juga sama, tidak melebihi dari 1 lembar kertas HVS. Kalau untuk ukuran itu sebaiknya kalian menggunakan ukuran A4 ya. A4 dengan font size-nya ya mungkin kalian boleh menggunakan Calibri, Arial, Times New Roman, itu yang lebih umum.
Nah, sekarang mengenai surat lamaran kerja kreatif. Boleh nggak sih di surat lamaran kerja itu kita berikan seperti hiasan-hiasan, apakah itu garis yang berbentuk figura ya, yang ada di pinggir, folder, border gitu ya. Itu boleh nggak sih selama tepi garis yang ada yang menyerupai border di dalam surat lamaran kerja Anda itu tidak berlebihan, saya pikir itu sah-sah aja dan masuk kategori formal. Yang kategori formal itu adalah berupa garis ya, atau warnanya yang tidak terlalu ngejreng banget. Nah, tapi kalau bagaimana kalau kayak seperti yang alay bin lebay ditambahkan love bunga-bunga di pinggirnya gitu ya. Jangan deh, saya khawatirnya nanti HRD-nya baper ya. HRD itu akan memperhatikan beberapa hal di dalam surat lamaran kerja. Apa saja? Yang pertama itu adalah tanggal. Pastikan kalian mengisikan tanggal daripada surat lamaran kerja kalian. Yang artinya adalah kalian telah mengupdate surat lamaran kerja kalian. Jangan sampai surat lamaran kerja kalian itu masih tahun lalu dan Anda fatalnya belum mengganti tanggal tersebut ya. Jadi pastikan tanggal yang kalian cantumkan itu menginformasikan Anda telah mengupdate atau mengikuti dari tanggal yang sudah diharapkan oleh HRD. Kemudian yang kedua, itu mengenai posisi. Kebanyakan daripada teman-teman sih hanya mencantumkan sebagai karyawan atau karyawati. Nah, ini juga ambigu ya, karyawan-karyawati yang seperti apa. Ternyata di informasi lowongan kerja itu di-share banyak sekali posisi-posisi yang dibutuhkan. Nah, kalau Anda mencantumkan karyawan dan karyawati kan HRD atau yang melakukan penseleksian berkas kan bingung, ini mau masuk ke bagian apa atau di posisi apa. Jadi pastikan Anda harus jelas kalau informasinya atau posisi tersebut dicantumkan di dalam lowongan kerja, dan saya yakin hampir 100% informasi lowongan kerja pasti menginformasikan mengenai posisi. Nah, terus bagaimana nih kalau misalkan teman-teman pengen nyoba gitu, nggak tahu nih posisi yang kosong gitu, apa aja di perusahaan tersebut, ya kalian bolehlah menuliskan karyawan atau karyawati. Tapi pesan saya itu adalah usahakan seminimal mungkin ya, untuk meminimalisir kemungkinan Anda ditolak. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai tanggal, kemudian posisi, yang berikutnya itu adalah pastikan kalian menceritakan identitas diri kalian. Tapi identitas diri ini itu sebenarnya adalah kesimpulan daripada isi yang ada di dalam kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup kalian. Apa aja yang harus kalian informasikan? Mulai dari nama lengkap, kemudian alamat, kemudian tempat tanggal lahir, setelah itu nomor handphone, email, pendidikan terakhir, itu juga harus kalian cantumkan. Dan bagaimana kalau surat lamaran kerja itu ternyata melebihi 1 lembar kertas? Nah, ini buat teman-teman job seeker, saya ingin menginformasikan dulu bahwa surat lamaran kerja itu pastikan simple, singkat, jelas, tidak melebihi 1 lembar kertas. Ya, 1 lembar kertas, apakah itu 1 lembar kertas portofolio bergaris ataupun 1 lembar kertas HVS. Jadi pastikan tidak melebihi. Jadi intisari atau kesimpulan daripada kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup itu yang kita tuangkan di dalamnya. Mengenai pemberkasan-pemberkasan yang harus kalian informasikan, itu juga nggak harus kalian rinci sedetail mungkin mulai dari pertama sampai dengan akhir. Bagaimana kalau misalkan ada 20 lampiran, otomatis kan akan 20 baris atau 20 berkas yang akan kalian tuliskan atau yang kalian cantumkan di surat lamaran kerja tersebut. Saya pikir itu terlalu pemborosan. Sehingga untuk mengefisiensi kalimat, kalian boleh mencantumkan lampiran-lampiran berkas yang penting dulu. Mulai dari fotokopi KTP, kemudian pas foto terbaru, kemudian surat lamaran kerja atau daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi ijazah terakhir, transkrip nilai. Nah, kalau untuk berkas-berkas penting yang lainnya, misalkan perusahaannya minta SKCK ataupun surat keterangan kesehatan, kita boleh tambahkan di situ. Nah, mengenai sertifikat-sertifikat dan piagam ataupun surat-surat pengalaman kerja, kita nggak usah nuliskan sedetail mungkin, serinci mungkin, jadi cukup aja kita ganti kalimatnya. Dan berkas-berkas pendukung lainnya, itu sudah mencakup semua berkas yang kita cantumkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita membahas masalah penandatanganan. Penandatanganan itu penting nggak? Ya penting lah. Apalagi kalau kalian sudah mencantumkan di paling atas. Ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Tapi fatalnya ternyata di bawah kalian nggak tanda tangan. Jadi aneh kan suratnya. Jadi pastikan kalian menandatangani. Tapi untuk prosedur menandatangani surat lamaran kerja, pastikan tanda tangan menggunakan pulpen berwarna hitam dan jangan ditambahkan mengenai materai. Ingat, ini adalah surat permohonan dan bukan surat perjanjian. Jadi pasti akan ada perbedaan.
Ini yang terakhir buat teman-teman saya, bagi kalian yang mungkin masih kebingungan di dalam membuat surat lamaran kerja atau butuh panduan contoh-contohnya, kalian boleh minta langsung di alamat WA ini ya, alamat WA ini, tapi pastikan kalian subscribe dulu ya channel saya, kemudian screenshot hasil subscribe kalian, kemudian kirimkan ke nomor WA ini, kemudian setelah itu kalian boleh minta contoh surat lamaran kerjanya. Saya akan kirimkan surat lamaran kerja yang terupdate di tahun 2020 ini. Demikian informasi yang dapat saya sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan kali ini memberikan manfaat khusus buat kalian yang menyukai video ini. Silahkan tekan tombol like. Kemudian bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di komentar. Dan bagi kalian yang ingin membutuhkan surat lamaran kerja tadi, jangan lupa kalian silahkan hubungi ke nomor WA yang sudah saya cantumkan sesuai dengan arahan saya. Subscribe channelnya, kemudian screenshot, kirimkan ke nomor WA tersebut. Akhir kata saya Ren Haris, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.